Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hatika, nomor induk mahasiswa 1965101 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Yang saya hormatin Ibu Varianti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan juga laba. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Jadi, analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek, yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting, yaitu biaya, volume, dan juga laba. Jadi, manfaat dari analisis ini yang pertama untuk pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya, yang kedua besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi, yang ketiga tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual, dan yang terakhir komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam break-even point atau yang disingkat dengan BEP. Jadi, BEP adalah satu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Titik dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan juga biaya variabel. Harga dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah, tingkat efisiensi dari perusahaan tidak berubah, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah, dan yang terakhir, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Jadi, jenis biaya berdasarkan BEP atau break-even point terdiri dari 3 macam. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap, dan yang terakhir ada biaya semi variabel. Selanjutnya kita masuk ke BEP untuk sales mix. Jadi, sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan pertimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contoh berikut merupakan cara menghitung BEP untuk sales mix perusahaan Pesut Indah. Menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan juga produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Jadi untuk keterangan penjualannya, produk A ini 10.000 unit sebanyak Rp300.000, produk B 4.000 unit sebanyak Rp300.000, dan totalnya 14.000 unit dan sebesar Rp600.000. Jadi biaya variabel untuk produk A yaitu Rp180.000, biaya variabel untuk produk B Rp120.000, biaya variabel untuk total keseluruhannya adalah Rp300.000. Biaya tetap untuk produk A Rp60.000, sedangkan untuk produk B Rp300.000. Jadi biaya tetap keseluruhan sebesar Rp180.000. Selanjutnya biaya total sebesar Rp240.000 dan produk B Rp240.000 sehingga menghasilkan total Rp480.000. Selanjutnya laba. Laba dari produk A yaitu Rp60.000, laba dari produk B yaitu Rp60.000 sehingga laba dari keseluruhan produk A dan produk B yaitu sebesar Rp120.000. Ini adalah lanjutan dari perhitungan tadi. Jadi dari data di slide sebelumnya itu memperoleh sales mix sama dengan A banding B sama dengan 1:1, yaitu 300.000 banding 300.000. Produk mix sama dengan A banding B sama dengan 2,5 banding 1, yaitu 10.000 banding 4.000. Jadi kita di sini akan mencari untuk
perhitungan BEP totalnya. Jadi rumus BEP total sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurang VC atau variable cost dibagi sales atau penjualan. Jadi kan tadi kita udah memperoleh fixed cost-nya itu 180.000, kita bagi 1, kita kurang sama dengan variable cost-nya sebesar 300.000, kita bagi dengan penjualan sebesar 600.000. Maka menghasilkan 180.000 dibagi 0,5, yang dimana BEP totalnya sama dengan 360.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Jadi BEP produk A sama dengan setengah atau 1/2 dikali 360.000, hasilnya 180.000. BEP produk B sama dengan 1/2 dikali 360.000 sama dengan 180.000. BEP unit produk A sama dengan 180.000 dibagi Rp30 sama dengan 6.000 unit. BEP unit produk B sama dengan 180.000 dibagi Rp75 sama dengan 2.400 unit. Selanjutnya kita masuk ke perilaku unsur pajak. Jadi, setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini berpengaruh terhadap perhitungan BEP. Contohnya pada PT Kalamur menghasilkan satu macam produk data, biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. Jadi, HPP variabel per unitnya ini sebesar 150, biaya pemasaran variabel per unitnya sebesar 18, biaya administrasi variabel per unitnya 12, biaya tetap harga per jual unitnya 14.400.000, tarif pajaknya sebesar 25%. Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar 900.000, maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya BEP unitnya sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah laba sesudah pajak dibagi harga jual dikurang variable cost. Jadi sama dengan 14.400.000 ditambah 900.000 dibagi 1 dikurang 0,25 dibagi per 300 dikurang 180. Jadi 14.400.000 ditambah 1.200.000 dibagi 120, hasilnya jadinya 130 unit. Selanjutnya BEP unit sama dengan fixed cost ditambah laba sesudah pajak dibagi harga jual dikurang variable cost menghasilkan 14.400.000 ditambah 900.000 dibagi 1 dikurang 0,25 per 300 dikurang 180 sama dengan 14.400.000 ditambah 1.202.000 dan hasilnya adalah 130 unit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya presentasi saya kali ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.